Pemerintah resmi memperpanjang kebijakan PPKM berlevel di Jawa Bali hingga 16 Agustus mendatang. Namun pemerintah memberikan pelonggaran pada sejumlah sektor usaha dan tempat ibadah. Kebijakan pelonggaran ini dikhawatirkan kembali membuat kasus positif di tanah air melonjak, apalagi angka kematian saat ini terus bertambah. Tepatkah kebijakan PPKM berlevel ini dilonggarkan? Untuk membahasnya lebih dalam sudah bergabung melalui sambungan Zoom Jody Mahardi, juru bicara Menko Kemaritiman dan Investasi. Selamat sore Pak Jody. Sore Mbak Nana. Dan Pak Pandu Riono, epidemiolog FKM UI. Selamat sore Pak Pandu. Selamat sore Mbak Rifana. Oke, saya mau ke Pak Jody terlebih dahulu. Pak Jody, dari hasil penerapan perpanjangan PPKM berlevel selama seminggu kemarin, ada anomali kasus positif harian turun tetapi angka kematian tetap tinggi. Bahkan hari ini mencetak rekor 2.048 jiwa yang meninggal dunia. Bagaimana kemudian pemerintah mengevaluasinya Pak Jody? Ya, soal kematian ini ya tentu kita melakukan berbagai upaya ya agar jumlah pasien COVID yang meninggal tidak. Memang kita sekarang tercatat sebagai penyumbang korban meninggal yang paling tinggi ya. Nah, kita juga sudah menempuh berbagai cara, itu diantaranya ya kita terus memperkuat upaya 3T gitu agar orang yang terinfeksi itu bisa segera dirawat dan dipisahkan dari yang sehat. Nah, terus ya kampanye. Oke, tampaknya kami mengalami kendala komunikasi. Saya mau langsung ke Pak Pandu. Pak Pandu, tadi Pak Jody mengatakan bahwa sudah ada evaluasi begitu ya terkait dengan angka kematian Indonesia yang paling tinggi saat ini menyumbangkan di dunia begitu ya. Pak Pandu, menurut Anda PPKM berlevel yang sudah diperpanjang 3 kali tetapi angka kematian kita tetap tinggi bahkan mencetak rekor hari ini, apa yang salah dan mesti dievaluasi Pak Pandu? Wah, saya senang sekali bahwa angka kematian masih diperhatikan. Karena beritanya adalah kata kematian tidak diperhatikan lagi. Karena datanya tidak akurat. Pertama, memang kematian akan tetap tinggi. Karena apa? Karena Delta, karakteristik dari varian Delta ini menyerang pada orang yang belum sempat divaksinasi. Jadi kalau pada orang yang belum sempat divaksinasi, kena COVID, ya, dan kemudian juga ada komorbiditas, itu akan meningkatkan kematian. Jadi kita harus menggenjot cakupan vaksinasi supaya walaupun nanti terjadi lonjakan, ya itu tetap bisa menekan kematian. Kedua adalah kita harus cepat mengatasinya, jangan sampai ada orang yang dengan gejala berat atau gejala sedang itu isolasi di rumah, itu butuh rumah sakit. Karena dia butuh oksigen pasti. Karena yang dalam mengatasi pandemi ini dalam untuk mengatasi kematian salah satu adalah kebutuhan oksigen. Karena setiap orang yang bergejala sedang dan berat itu pada umumnya terjadi hipoksia. Hipoksia itu harus segera diatasi. Kalau terlambat saja memberikan oksigen maka akan meningkatkan kematian. Dengan demikian kita selalu berusaha untuk menekan kematian dan memberikan catatan yang cepat gitu ya. Kalau ada jangan lagi membiarkan orang isolasi mandiri, apalagi kalau sudah bergejala sedang dan berat. Oke, Pak Jody, apakah sudah terhubung kembali Pak Jody? Kenapa kemudian pemerintah tidak lagi menjadikan angka kematian sebagai penilaian COVID-19 begitu ya? Itu tadi yang menjadi highlight apa yang disampaikan oleh Pak Pandu juga. Kenapa? Bukan kita tidak menggunakan ya, kita sementara gitu karena evaluasi tersebut kita lakukan dengan mengeluarkan indikator kematian karena kita temukan adanya input data yang merupakan akumulasi angka kematian selama beberapa minggu ke belakang gitu ya, sehingga ini menimbulkan distorsi dalam penilaian. Banyak angka kematian yang ditumpuk-tumpuk gitu, atau dicicil pelaporannya oleh daerah, sehingga ini dilaporkannya jadi terlambat. Jadi terjadi distorsi atau bias pada analisis gitu, sehingga kita sulit menilai perkembangan situasi satu daerah. Jadi yang paling tidak bisa yang paling akurat mungkin memang ya tren perawatan di rumah sakit. Dan tapi mungkin ini terjadi juga karena banyaknya keterbatasan tenaga juga ya di daerah dan fasilitas juga gitu. Nah, ini hal serupa ini juga terjadi dengan aktif gitu ya, banyak kasus sembuh yang memang belum terlaporkan juga gitu. Jadi kita terus mengambil langkah nih perbaikan untuk memastikan datanya akurat. Kita sedang clean up data tersebut dan kita juga akan segera menurunkan tim khusus untuk ini. Nanti kita kalau setelah datanya udah rapi, kita of course akan include indikator kematian ini.
Oke, Nah, jadi sementara ini merapikan data memang terlebih dahulu ya. kita masih gunakan indikator lain ya untuk assessment-nya leveling ini gitu, seperti BOR gitu, kemudian kasus konfirmasi, perawatan di rumah sakit, testing, dan juga kondisi sosioekonomi masyarakat. Oke, dengan indikator-indikator yang disebutkan oleh Pak Jody, tingkat BOR, kemudian fasilitas kesehatan, dan juga testing dan juga tracing. Tapi akhirnya Pak Jody, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang lagi PPKM berlevel dengan sejumlah penyesuaian atau pelonggaran. Contohnya DKI, Jateng, Jatim tetap level 4, tapi pelonggarannya cukup banyak, termasuk pembukaan pusat perbelanjaan atau mal, tempat ibadah, dan juga sektor-sektor industri ekspor penunjang. Kenapa harus ada pelonggaran kriteria level, Pak Jody? Kenapa pemerintah tidak menurunkan levelnya saja? Ya karena gini loh, kan kita berusaha balance antara ekonomi juga ya Mbak ya, dan kesehatan gitu. Memang kita lihat kasus di Jawa Bali ini udah puncaknya kasus pada tanggal 15 Juli itu terus turun gitu ya, hingga menurut data kami ini hingga 59% dari puncaknya waktu itu, dan indikator-indikator juga mengalami perbaikan gitu. Jadi memang ada beberapa wilayah yang kurang baik gitu ya, dan itu perlu treatment khusus kayak seperti Malang Raya dan Bali itu. Pak Menko rencananya akhir pekan ini akan meninjau langsung ke sana, karena di Bali juga ada anomali itu gitu, kok udah vaksinnya udah tinggi tapi kasusnya masih naik terus gitu. Nah, namun ya memang PPKM ini kita tidak bisa pungkiri kan Mbak, memang dampak negatifnya terhadap ekonomi ini cukup berat gitu ya. Untuk itu ya kita memang perlu melakukan pelonggaran-pelonggaran gitu agar ekonomi bisa berjalan gitu. Tapi kita melakukan secara bertahap gitu, dan memang kita akan lakukan dengan prinsip yang sangat kehati-hatian gitu ya. Kemarin kita juga udah rapatkan dengan para pengusaha mal gitu ya, yang perlu digarisbawahi ya harus dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, testing cepat, juga cakupan vaksinasi yang tinggi. Jadi nanti pengunjung masuk ke mal pun harus pakai QR code gitu ya, dan memanfaatkan aplikasi juga Peduli Lindungi gitu, dan nanti para pemilik usaha ini harus bertanggung jawab gitu atas keamanan para pengunjung karyawannya gitu. Kalau ditemukan ada pelanggaran ya kita bisa aja nutup seminggu gitu atau 5 hari gitu kan. Baik. Oke, Pak Pandu, sektor ekonomi tidak bisa dipungkiri sangat terdampak akibat PPKM level 4, sehingga pemerintah mengambil kebijakan untuk melonggarkan kriteria level begitu ya. Pak Pandu, menurut Anda ini menunjukkan ketidakkonsistenan pemerintah dalam membuat aturan, membuat kriteria level sehingga membingungkan masyarakat, Pak Pandu? Ya sudah pasti membingungkan ya, karena dipertahankan level 4 tetapi dengan modifikasi tertentu. Dan itu yang harusnya dijelaskan ke masyarakat, bahwa ini sebenarnya tidak sepenuhnya level 4. Ya kan, pada wilayah-wilayah itu dilakukan pelonggaran. Sebenarnya sejak seminggu yang lalu, di mana sudah diizinkan untuk restoran sudah mulai dibuka, terutama tempat-tempat pengusaha menengah ke bawah itu sudah mulai diizinkan. Itu sebenarnya sudah ada pelonggaran, dan pelonggaran itu dimungkinkan bila yang melakukan aktivitas penduduk itu tadi persyaratannya benar-benar bisa menerapkan protokol kesehatan, dan betul-betul harus di backup dengan semua pelaku, baik pengunjung atau ini sudah divaksinasi. Terus yang paling penting yang harus di backup oleh pemerintah adalah testingnya harus cukup, testing, lacak, isolasi harus cukup. Kalau ada kenaikan bisa cepat diidentifikasi, karena itu yang paling penting. Jangan sampai terlambat lagi, karena kan setiap pelonggaran walaupun sudah ada persyaratan yang ketat, tetap membawa risiko peningkatan kasus. Tetapi selama peningkatan kasusnya itu tepat diidentifikasi dan dilakukan isolasi dan tracing dengan baik, maka kita tidak perlu khawatir. Karena kuncinya adalah kita akan pasti melakukan pelonggaran. Tapi pelonggaran itu harus dikompensasi oleh kegiatan-kegiatan yang sifatnya tadi 3M pada penduduk yang beraktivitas betul-betul dipatuhi, kemudian yang melakukan aktivitas sudah divaksinasi, dan ketiga pelayanan testing, pelacakan kasus dan isolasinya benar-benar bisa mengidentifikasi orang-orang yang membawa virus dan bisa mengisolasi dengan baik dan benar. Jangan diisolasi di rumah,
Karena isolasi di rumah itu masih membawa risiko penularan di rumah tangga. Oke, Pak Jody, pelonggaran sudah tidak bisa dihindarkan menurut Pak Pandu, tapi pelonggaran harus disertai dengan protokol 3M, kemudian vaksinasi, dan juga tracing dan juga testing. Tapi kalau kita lihat selama beberapa hari belakangan ini angka testingnya semakin menurun begitu Pak Jody. Artinya pelonggaran yang dilakukan oleh pemerintah ini tidak sejalan dengan proses 3T itu tadi, tracing testingnya yang kemudian dapat membantu pelacakan kasus. Bagaimana nih Pak Jody? Ya kita terus berupaya ya untuk meningkatkan kemampuan testing, tracing di Indonesia ini gitu. Memang sejak minggu ke-4 Juli sampai saat ini terus ada peningkatan gitu ya berdasarkan laporan dari TNI Polri juga yang kita libatkan di lapangan gitu. Memang masih ada kendala-kendala gitu ya dari rapat-rapat kemarin laporan bahwa masih ada kesulitan proses input ke aplikasi Silacak gitu. Namun ini terus dilakukan penyempurnaan gitu ya agar lebih mudah gitu melakukan input dan juga nanti akan dibarengi dengan pencatatan manual gitu. Oke. Saat ini sih yang saya ada infonya itu udah rasionya udah 1:5 ya. Memang ini masih kecil ya, masih perlu ditingkatkan gitu dan target kita memang bisa 1:8 atau 1:10 gitu. Nah, nanti kita juga akan meningkatkan tracing ini tentunya dengan diimbangi juga dengan peningkatan tenaga tracing digital gitu ya. Nanti akan direkrut oleh BNPB dan pemerintah juga akan melibatkan mahasiswa-mahasiswa dan untuk membantu program testing tracing ini gitu. Nah, memang ya ini ikhtiar kita bersama gitu ya untuk meningkatkan kemampuan testing ini gitu. Target kita memang untuk bisa melakukan testing itu sampai 400.000 per hari. Ini bukan masalah, bukan urusan mudah juga gitu. Memang ini perlu keterlibatan semua elemen gitu ya. Nah, makanya dalam beberapa kali kesempatan rapat juga Pak Luhut sudah melibatkan perguruan-perguruan tinggi dan para kelompok mahasiswa juga untuk bisa dilibatkan dalam proses testing dan tracing ini. Oke. Kami apresiasi bahwa pemerintah merasa ini sangat berat sekali untuk melakukan testing dan juga tracing meskipun masih jauh di bawah standar WHO, tapi memang pekerjaannya cukup berat. Tapi dengan uji coba pembukaan mal dan juga pusat belanja serta tempat ibadah serta sektor industri, ini ada kekhawatiran bahwa protokol kesehatan ini yang ketat tidak bisa diterapkan dan malah membuat masyarakat itu lengah. Betul seperti itu Pak Pandu kekhawatirannya? Iya, karena masyarakat itu harus terus diedukasi ya. Jadi ketika mereka divaksinasi, saya melihat masyarakat tidak diedukasi. Padahal mereka menunggu dan sebelum divaksinasi juga di screening dan setelah divaksinasi juga masih harus menunggu. Karena banyak masyarakat yang sudah divaksinasi menganggap mereka tidak perlu pakai masker lagi. Atau mereka merasa, kan saya sudah divaksinasi. Padahal ini menurut saya tidak boleh gitu. Jadi baik yang belum divaksinasi maupun yang sudah divaksinasi, protokol kesehatannya betul-betul diketatkan. Dan semuanya harus saling mengingatkan. Dan saya kira pelaku bisnis akan lebih patuh. Karena apa? Karena mereka tidak mau ditutup lagi kalau ada hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan pemerintah dan mereka sudah rugi dengan adanya PPKM ini. Jadi tentu pada masyarakat yang ekonomi yang di bawah ini yang harus didukung. Karena kan masker juga cukup mahal, ya kan? Jadi harus diusahakan ada distribusi masker atau dengan masker yang harganya disubsidi, sehingga masyarakat mau menggunakan masker dan juga diingatkan terus pakai masker, sehingga minimal risiko penularannya menjadi benar-benar minimal, karena sudah diizinkan untuk melakukan aktivitas di mana sebenarnya risiko penularannya masih tinggi. Oke, baik. Artinya masyarakat harus diedukasi untuk tetap menjalankan protokol kesehatan, memakai masker meskipun mereka sudah divaksinasi dan boleh beraktivitas ke tempat-tempat umum seperti mal dan juga pusat belanja. Tapi saya mau tanya tadi apa yang disampaikan oleh Pak Pandu menarik sekali bahwa jangan sampai kemudian ketika masyarakat lengah kemudian berpotensi untuk meningkatkan kasus. Pak Jody, pemerintah menyadari kalau pelonggaran ini berpotensi membuat masyarakat lemah dan kita akhirnya kebobolan, akhirnya kasus yang telah melandai akan naik lagi. Disadari tidak oleh pemerintah Pak Jody? Ya kemungkinan itu pasti ada gitu ya, dan makanya komitmen para pengusaha mal juga kita pegang gitu loh bahwa ya kalau ada pelanggaran dari protokol yang udah kita sepakati ya
jangan salahkan pemerintah nanti kalau kita bertindak tegas gitu ya, mungkin dengan menutup sementara lagi gitu, dan ini kan kerugian buat mereka gitu. Dan tadi saya juga perlu tambahkan juga, mungkin kemarin pembahasan dengan para mall itu juga nanti mereka akan membuka gerai vaksinasi gitu ya di beberapa pusat perbelanjaan gitu, nanti didukung juga oleh vaksinnya dari Kemenkes gitu. Tapi ya itu tadi saya sampaikan ya, bahwa ya ada kemungkinan itu pasti gitu ya, kalau ada kelonggaran pasti ada kasus baru gitu. Tapi ya kita sangat berharap 25% kapasitas itu, dan restoran belum bisa saat ini belum bisa dine in, tetap harus take away gitu ya, dan juga tempat permainan juga belum dibuka, terus bioskop juga belum gitu kan. Dan itu kita melakukannya secara hati-hati. Ini kan masih masih uji coba juga gitu loh, kita trial, kita lihat nanti itu kan bisa nggak nih semua pihak komit kan dengan apa yang sudah disepakati dan bisa menerapkannya di lapangan, baru perlahan-lahan nanti kita lihat kalau bisa ada pelonggaran-pelonggaran lagi. Oke, artinya akan direview ulang kemudian setelah uji coba ini berlaku, apakah para pelaku usaha dan juga masyarakat bisa taat terhadap protokol kesehatan. Kalau tidak, artinya akan ditutup kembali dan tidak ada pelonggaran, begitu ya Pak Jody? Iya, begitu, betul. Oke. Terakhir Pak Pandu, melihat tren kasus positif di tanah air yang fluktuatif, kemudian angka kematian yang terus bertambah dengan pelonggaran ini dan dengan kesadaran pemerintah bahwa pelonggaran ini kemungkinan bisa membuat kasus yang tadinya sudah melandai kemudian meningkat. Apa skenario yang paling buruk? Apakah ini akan mempersulit penanganan pandemi di tanah air, Pak Pandu? Sudah pasti. Jadi kita kan harusnya mempertahankan momen yang sangat baik ini ya. Jadi momen ini adalah kita berhasil mensupresi. Nah, supresinya itu harus sustain. Karena kita tidak mau lagi mengalami kenaikan. Karena kenaikan nanti kalau terjadi lagi, itu sangat menyakitkan. Itu kan jadi lebih panjang, lebih banyak lagi. Dan kita juga harus berhati-hati bahwa kita ini berhadapan dengan varian yang sangat infeksius. Jadi kemampuan penularannya itu kan 1 orang bisa ke 8 orang, itu kan suatu kekhawatiran yang harus kita waspadai. Jadi semua harus waspada, jangan pandang remeh lah masalah pandemi ini. Kehati-hatian, bertahap dengan langkah-langkah yang selalu dievaluasi. Saya bisa mengerti tadi kenapa kok tiba-tiba angka kematian tinggi ya, karena ditumpuk hari ini, ditumpuk dari beberapa hari yang lalu, tiba-tiba melonjak tinggi. Itu sering terjadi memang pada laporan. Kalau dulu laporan kasus kan seringkali terlambat sampai 3 sampai 5 hari. Ternyata kematian juga terlambat. Dan ini memang tidak bisa mudah untuk diinterpretasi secara harian. Jadi setiap indikator itu harus dilihat trennya. Trennya kemudian didistribusikan, kalau misalnya hari ini kematiannya tinggi sekali dari laporan yang 5 hari yang lalu, nah itu kita bisa telusuri, didistribusikan ke tanggal-tanggal sebenarnya kematian itu kapan. Baik, kita berharap semua pihak berhati-hati dan juga waspada, terutama pemerintah yang mengambil kebijakan. Semoga pelonggaran PPKM berlevel ini tidak menjadi backfire atau tidak meningkatkan kasus positif di Jawa Bali yang sudah melandai. Dan kita lihat nanti bagaimana proses uji coba pembukaan sektor usaha, apakah para pelaku usaha dan juga masyarakat bisa taat protokol kesehatan seperti yang tadi diharapkan oleh pemerintah. Kita nanti tunggu bersama. Terima kasih sekali 2 orang narasumber yang sudah bergabung sore hari ini. Ada Pak Jody Mahardi, juru bicara Menko Kemaritiman dan Investasi, serta Pak Pandu Riono, epidemiolog FKM UI. Terima kasih atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Sehat selalu Bapak-Bapak.